Jalan-jalan Tuhan memang tidak terduga. Demikian saya ingin melanjutkan cerita tentang perjalanan panggilan saya di Rumah Belas Kasih, bagian yang ke-9. Waktu itu saya sedang bekerja di Bruderan, sedang membersihkan kapel, menyapu dan mengepel. Tiba-tiba datang seorang bapak, namanya Pak Andre. Saya sudah mengenal beliau sejak lama dan beliaulah yang mengajarkan kepada saya untuk mengerti tentang bangunan. Waktu itu beliau mendekati saya dan menyampaikan bahwa dia sangat setuju dengan saya sekarang berada di luar biara, dan menurut Pak Andri, kehadiran saya saat ini sangat diperlukan oleh anak-anak muda karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Pak Andri menunjukkan kepada saya tempat tinggal anak-anak muda yang ada di sekitar kompleks Untan, dan beliau juga menceritakan bahwa seringkali anak-anak muda di sana hidupnya sangat tidak terpuji. Lalu Pak Andri melanjutkan, karena itu saya ingin membangun sebuah rumah untuk suster, dan di mana di rumah itu suster dapat melayani. Rumah itu kecil saja, ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur, ada tempat berdoa. Hanya kalau suster mau, suster minta tanah pada bruder. Dan saya waktu itu dengan polos sekali pergi kepada bruder dan minta tanah. Kalau saya pikir sekarang itu sangat lucu sekali dan saya tertawa dalam hati. Karena saya datang seperti seorang meminta kue atau permen. Tentu saja bruder keberatan untuk memberikan tanah. Alasannya sangat masuk akal. Tidak mungkin saya tinggal sendirian di komplek bruderan. Apalagi kata bruder, nanti kemungkinan apa yang suster mulai saat ini akan berkembang. Jadi akan menjadi aneh kalau ada seorang suster tinggal di kompleks bruderan. Jadi bruder tersebut tidak membuat saya berkecil hati. Beliau menawarkan untuk menemani saya mencari kontrakan atau tanah di sekitar Untan. Mungkin di sana bisa dibangun bangunan yang seperti ditawarkan oleh Pak Andri. Kami berkeliling dan ternyata harga tanah di kompleks Untan itu sangat mahal. 1 meter persegi kalau yang bagian luar itu 2 juta, yang bagian dalam 1 juta. Untuk uang sebanyak itu saya tidak mungkin mendapatkannya. Lalu kami juga menanyakan tentang kontrakan. Dan kontrakan di sekitar kompleks Untan itu yang paling murah 7 juta setahun, dan ada yang sampai 10 juta ke atas. Jadi kesimpulannya, saya memang tidak bisa mendapatkan tempat yang saya inginkan, sebagaimana juga diinginkan oleh Pak Andre. Dan saya berpikir mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi ketika saya pulang ke rumah. Saya melihat HP, karena waktu kerja saya tidak membawa HP. Saya lihat HP ada miss call. Waktu itu HP saya masih HP Nokia, jadi masih teleponan atau SMS seperti biasa. Yang miss call saya waktu itu adalah teman saya, Romo Haryawan Aji, dari Ordo Karmel. Dan kemudian saya telepon balik, lalu Romo Haryawan Aji telepon balik saya, dan Romo mengatakan hal yang sama, yaitu bahwa saya tidak dapat melayani dengan baik kalau tetap tinggal di kos-kosan. Jadi Romo Hari menganjurkan saya mencari tanah atau rumah dengan budget 30 juta. Saya mengatakan kepada Romo Hari, mana ada di Pontianak harga tanah seharga 30 juta atau rumah. Lalu Romo Hari katakan cari tempat atau rumah yang angker. Biasanya mereka jual murah. Nanti kan kita bangun, kita berkati, lalu tidak jadi angker lagi. Saya ketawa. Ya, itulah yang mengejutkan saya dari percakapan
Romo hari dengan saya itu adalah kenapa pada hari yang sama muncul ide yang sama dari Pak Andre, juga dari Romo hari. Kemudian keesokan harinya saya melanjutkan mencari tanah bersama dengan, teman saya Yovita, sebenarnya teman adik saya, dan dia bersama suaminya mengantarkan saya jauh ke Siantan. Di Siantan kami mendapatkan tanah. Tanah itu luas 2 hektar dan bagus, subur, harganya 300 juta. Lalu saya ingat tadi yang kemarin dikatakan Romo Hari budgetnya 30 juta, jadi tidak mungkin membeli tanah tersebut. Selain itu saya juga keberatan karena tanah itu ada jauh sekali dari gereja dan juga dari pasar. Saya kan tidak bisa pakai motor waktu itu, belum bisa. Jadi kalau saya pakai sepeda, tidak mungkin saya bisa berjalan sendirian pagi-pagi di tempat yang sepi itu. Agak mengerikan juga dan juga jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi tidak mungkin memilih tanah tersebut untuk dibangun sebuah rumah di mana saya akan tinggal.